Sesuai pesan daripada Bapak Presiden, kita harus mulai mengkonsolidasikan seluruh kekuatan kita sebagai bangsa untuk bisa kompetitif dari industrialisasi. Semua pemain timnas Indonesia kumpul di Jeddah tanggal 2 Oktober 2025. Indonesia bisa memanfaatkan celah dari gaya main baru Irak di bawah Graham Arnold. Timnas Indonesia akan segera melakukan persiapan untuk menghadapi round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumarji mengungkapkan jadwal persiapan timnas Indonesia menuju Jeddah, Arab Saudi. Sesuai jadwal ofisial dari timnas Indonesia, beberapa pemain berangkat tanggal 29 September malam. Namun juga ada yang berangkat tanggal 1 dan ketemu deadline kumpul para pemain semua tanggal 2 di Jeddah, kata Sumarji. Yang juga merupakan manajer timnas Indonesia, Presiden FIFA Gianni Infantino memberikan dukungan penuh kepada Erick Thohir usai resmi dilantik sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Mantan bos Inter Milan itu menggantikan Dito Aryo Tejo dan meninggalkan jabatannya sebagai Menteri BUMN. Meski sempat menuai perbincangan karena merangkap jabatan sebagai Ketua Umum PSSI, posisi baru Erick dinilai lebih dekat dengan dunia olahraga. Gianni Infantino pun menyampaikan ucapan selamat dan keyakinannya bahwa pengalaman Erick akan membawa dampak positif. Ucapan selamat saya yang tulus kepada Erick Thohir atas penunjukannya sebagai Menpora Indonesia. Saya yakin ia akan sukses membawa olahraga Indonesia semakin maju, tulis Gianni Infantino. Sebagai Menpora sekaligus Ketua Umum PSSI, Erick kini dihadapkan pada agenda besar termasuk SEA Games 2025 dan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kabar baik datang untuk timnas Indonesia. Proses naturalisasi gelandang keturunan Belanda Indonesia, Jairo Riedewald, sudah memasuki tahap akhir. Dokumen sang pemain dinyatakan lengkap dan siap diajukan. Ketua Umum PSSI sebelumnya, Erick Thohir, menyebut Jairo masuk dalam daftar bidikan Garuda. Proses ini berjalan cepat dan kini tinggal menunggu langkah lanjutan berupa pemeriksaan medis serta sumpah WNI. Dokumennya sudah lengkap, tinggal menunggu proses naturalisasi berjalan. Semoga bisa secepat Kevin Dix yang hanya memakan waktu sepekan. Jika resmi menjadi WNI, Jairo akan memperkuat lini tengah Garuda bersama nama-nama naturalisasi sebelumnya seperti Mauro Zylstra dan Miliano Jonathans. Selain Jairo, PSSI juga dikabarkan mendekati bek muda Ajax Amsterdam Tristan Gooijer. Pemain berusia 20 tahun itu memiliki darah Maluku dari neneknya dan pernah membela tim kelompok umur Belanda. Saat ini, Gooijer sedang dipinjamkan ke PEC Zwolle hingga akhir musim. Disebut ia terbuka dengan kemungkinan membela Indonesia. Saya menghormati sepak bola Indonesia dan melihat perkembangan timnas yang pesat. Saya tidak menutup peluang membela tanah leluhur saya, ujar Gooijer dikutip Football Premier. PSSI juga disebut menjalin komunikasi dengan bek kiri Jadon Oosterwolde, 23 tahun, yang kini mempertahankan Fenerbahce asuhan Jose Mourinho. Sang pemain memiliki opsi membela 3 negara, yakni Belanda, Suriname, dan Indonesia. Dalam wawancara bersama ESPN, Oosterwolde mengaku sudah dihubungi PSSI. Saya memang ditawarkan membela Indonesia, tapi Suriname juga menunjukkan minat. Saya belum memutuskan, katanya. Fenomena pemain diaspora yang mempertimbangkan Indonesia makin nyata. 2 nama lain yang kini jadi sorotan adalah Pascal Struijk dari Leeds United dan striker Thijs Dallinga dari Toulouse. Struijk yang pernah dikaitkan dengan Belgia dikabarkan sudah bertemu pelatih timnas Patrick Kluivert untuk membicarakan masa depannya. Sementara Dallinga masih menunggu peluang menembus tim utama Belanda. Jika bergabung, mereka akan mengikuti jejak pemain keturunan lain yang lebih dulu memilih Indonesia, memperkuat kombinasi antara talenta diaspora dan pemain lokal.